Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Sore ini kami hadir kembali dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Rahma berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat. Insan Edukasi, sudah siapkah kalian untuk menyimak materi kita hari ini? Dan selama 1 jam nanti kita akan bersama untuk berbagi ilmu untuk semua dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang ciri umum puisi. Dan nanti kita akan bersama-sama narasumber akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum dari puisi itu sendiri. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Si dia yang sama cakep kayak penonton. Telah sekian lama akhirnya dia terima saya. Ku mohon restu penonton semua. I
Pendengar edukasi, dimanapun kalian berada dengan mengikuti program siaran radio pendidikan ini, diharapkan kalian nanti dapat mengenali ciri-ciri umum puisi. Dan di studio telah hadir Ibu Juwairiah MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Dan beliau juga telah semangat hadir di studio untuk memberikan informasinya kepada kita mengenai ciri-ciri umum dari puisi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rahma. Oke, baik, kita langsung saja Bu untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dari puisi itu, Ibu. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Pada hari ini kita akan mengenali ciri-ciri umum puisi, terutama dari buku Antologi Puisi. Antologi puisi itu adalah kumpulan karya tulis dari seseorang atau beberapa orang pengarang. Contohnya, Antologi Sajak Perjuangan Bangsa Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh yang lain adalah Antologi Puisi Lama. Apa manfaatnya mempelajari antologi puisi? Antara lain untuk mengenal beberapa macam puisi dari sastrawan yang terkenal, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri bahasa, rima, pilihan kata, dan bermacam-macam makna puisi. Bisa juga kita mengapresiasi puisi, kemudian melatih kepekaan diri terhadap alam, lingkungan, sosial, dan religi. Mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hidup dari puisi, mampu merefleksikan diri sebagai tindak lanjut dari memahami makna yang terkandung di dalam puisi dan kemudian menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengenal unsur-unsur di dalam puisi, unsurnya terdiri atas rima, pengimajian, pilihan kata, bahasa, kata konkret, bahasa figuratif, dan tipografi. Nah, agar kita dapat mengenali ciri-ciri umum puisi dari buku antologi ini, kita harus tahu dulu unsur-unsur di dalam puisi itu sendiri. Insan edukasi yang berbahagia, yang pertama unsur puisi tadi adalah rima. Rima adalah salah satu unsur yang paling penting di dalam puisi, yaitu unsur musikalitas. Karena unsur musikalitas berfungsi sebagai hiasan dan pemanis, serta mempertajam dan menegaskan makna. Musikalitas bisa dimainkan melalui permainan bunyi atau yang kita sebut dengan rima dan irama. Ada cuplikan puisi berikut, judulnya Dalam Kereta, karya Chairil Anwar, yang ditulis pada tanggal 15 Maret 1944. Dalam kereta, hujan menebal jendela. Di situ terdapat bunyi akhir a, kereta dan jendela. Itulah yang disebut dengan rima atau permainan bunyi. Semarang Solo, makin dekat saja, menangkap senja. Akhir kata saja dan pada baris yang kedua, menangkap senja. Masing-masing juga berbunyi a. Selanjutnya, menguak purnama, cahaya menyayat mulut dan mata, menjengking kereta, menjengking jiwa. Itu juga semuanya berakhiran huruf A. Ditutup dengan baris yang terakhir sayatan terus ke dada. Chairil Anwar menggunakan rima akhir dengan bunyi A. Ini dalam pola persajakan ini nanti akan disebut dengan pola A. Selanjutnya ada juga permainan bunyi yang disebut dengan aliterasi dan asonansi. Aliterasi itu adalah persamaan bunyi yang terdapat dalam satu baris dan persamaan itu merupakan bunyi konsonan. Misalnya itu ada kata cahaya menyayat mulut dan mata. Menyayat mulut mata itu masing-masing diawali dengan huruf M. Nah, itu yang kita sebut sebagai aliterasi. Selain aliterasi, ada juga persamaan bunyi pada satu baris dan persamaan bunyi itu adalah persamaan bunyi vokal. Misalnya pada kata ketika mata terpana dalam sukacita. Ketika
huruf A, mata huruf A, terpana huruf A, suka huruf A, dan cita juga huruf A. Nah, rima yang seperti ini disebut rima asonansi. Ibu, kalau rima ini kan ini contohnya adalah bunyi AAA. Apa saja yang boleh untuk rima ini untuk akhir dari rima? Misalnya atau hanya huruf A, I, U, E, O atau boleh huruf yang lain, Ibu? Boleh huruf yang lain. Ketika di belakang itu ditutup dengan kata atau huruf yang sama, maka itu kita sudah memiliki rima dengan pola AAAA tadi. Ada yang nanti berbeda, Mbak, dari baris yang pertama dengan baris yang kedua, ketiga dan keempat itu nanti akan ada pola yang lain. ABAB atau AABB nanti itu akan kita bicarakan juga pada bagian pembahasan tentang persajakan nanti ya, Mbak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya unsur pengimajian atau pencitraan. Pengimajian berasal dari kata image yang berarti gambar atau citraan. Pengimajian atau citraan adalah penggambaran melalui kata-kata agar dapat menimbulkan suasana yang khusus, yaitu membuat lebih hidup. Pencitraan dalam puisi bertujuan untuk menggambarkan suasana batin penyair agar pembaca mampu menangkap kesan secara jelas seperti yang diinginkan oleh penyair. Puisi yang dihasilkan mampu mencapai kepuitisannya. Nah, itu antara lain tujuan-tujuan pencitraan tadi. Ide-ide yang abstrak diharapkan dapat ditangkap seakan-akan dapat dilihat, didengar, dicium atau dipikirkan oleh pembaca. Nah, secara garis besar citraan itu ada 6 kelompok. Apa saja, Bu? Ya, yang pertama citraan penglihatan atau kita kenal dengan citraan visual, yaitu citraan yang dihasilkan dengan memberikan rangsangan pada indera penglihatan sehingga yang tak terlihat menjadi seperti terlihat. Misalnya, hamparan bunga lavender mengisahkan kenangan manis kita. Kita diajak oleh penyair ini seakan-akan kita bisa melihat bunga lavender yang terhampar dengan kata-kata hamparan bunga lavender itu. Contoh yang lain, gedung-gedung berjejer menjulang ke angkasa. Ini kita juga diajak berimajinasi seakan-akan kita melihat gedung-gedung yang berjejer menjulang tinggi. Atau misalnya daun-daun kering di atas rumput, kita diajak seakan-akan kita bisa melihatnya sendiri. Itu yang disebut citraan visual atau penglihatan. Selanjutnya citraan pendengaran atau auditif. Citraan ini adalah citraan yang dihasilkan dengan memberikan rangsangan kepada indera pendengaran. Contoh, siul burung bersaut-sautan. Nah, suara siulan burung itu bisa kita tangkap melalui indera pendengaran ya, Mbak Rahma. Kemudian contoh yang lain, deru mesin perang menggelegar. Deru mesin itu juga ditangkap melalui indera pendengaran. Atau bisikanmu yang lembut membuatku terlena. Bisikan lembut. Nah, itu termasuk dalam citraan auditif. Ya. Selanjutnya citraan penciuman atau yang kita kenal dengan olfaktori. Citraan ini dihasilkan dengan memberikan rangsangan pada indera penciuman atau hidung. Misal, semerbak wangi bunga di taman. Wangi itu ditangkap melalui indera penciuman. Aroma masakan menusuk hidung hingga semua orang menjadi bersin. Aroma masakan misalnya, itu juga ditangkap oleh indera penciuman. Selanjutnya citraan pengecapan atau gustatori. Ini citraan yang memberikan rangsangan pada indera pencecapan atau lidah. Contoh, teh manis yang kau hidangkan terasa hambar pada saat aku berduka. Teh manis ini dirasakan oleh indera pengecapan. Ya. Kemudian ku minum kopi pahit itu di depan rumahku. Ku minum kopi pahit. Rasa pahit juga dirasakan oleh indera pengecapan. Selanjutnya citraan gerakan atau kinestetik. Contohnya burung-burung beterbangan di angkasa. Nah, gerakan burung-burung itulah kita sebut dengan gerakan kinestetik. Sebentar menoleh ke kanan, lalu secepat kilat berlari ke arah ini. Menoleh, berlari itu adalah gerakan
atau gerakan atau yang kita sebut dengan kinestetik. Yang terakhir, citraan perabaan atau perasaan yang disebut dengan taktual. Contoh, ku pegang tangannya terasa lembut. Itu dirasakan oleh indera perabaan. Ya. Kemudian kuusap pipi mungil bayiku, terasa halus mulus. Ini juga citraan perabaan. Nah, belakangan tapi ada berkembang lagi ya Mbak untuk citraan perasaan ini ada yang memisahkan dari perabaan. Karena perasaan ini memiliki rasa tersendiri yang terkait dengan perasaan sedih, senang yang kaitannya dengan hati. Nah, jadi kadang-kadang tetap dimasukkan dalam citraan perasaan atau taktual, tetapi ada yang memilah antara citraan perabaan dengan perasaan. Misalnya pagi ini hatiku sedih meskipun aku berada di dalam ruang pesta. Nah, rasa sedih itu dimasukkan pada citraan perasaan yang terpisah dari taktual. Ya. Yaitu tentang citraan. Kemudian unsur puisi yang lain adalah pilihan kata. Pilihan kata kita sebut juga dengan diksi yang diserap dari kata diction dalam bahasa Inggrisnya. Pilihan kata diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa kata sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Kata dalam puisi merupakan kata-kata terpilih yang tepat untuk menyampaikan ide atau bunyi yang akan dibentuk. Kata tersebut harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kata-kata itu juga harus sesuai dengan situasi atau keadaan yang sebenarnya. Contoh kata menderai, ditingkap, merapuh, dipukul angin. Pada puisi-puisi Derai-derai Cemara karya Chairil Anwar, untuk menyatakan terkena angin, Chairil Anwar memilih kata-kata dipukul angin. Ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam dibandingkan dengan kata-kata ditiup angin. Ya, jadi untuk menghasilkan kata-kata kesan yang lebih kuat, kita bisa memilih atau menentukan kata-kata pengganti sebagai diksi yang lebih tepat. Yang keempat, unsur kebahasaan. Bahasa di dalam puisi memiliki ciri-ciri tertentu bila dibanding dengan karangan yang lain. Bahasa dalam puisi juga dibedakan dengan bahasa keilmuan yang sifatnya ekspresif, sugestif, dan asosiatif serta magis. Ekspresif maksudnya setiap kata yang dipilih itu digunakan untuk memperjelas gambaran yang menimbulkan kesan sangat kuat. Sugestif itu diharapkan pembaca atau pendengar secara menyenangkan dan tidak terasa memaksa dapat dipengaruhi. Kemudian asosiatif itu mampu membangkitkan pikiran dan perasaan yang meresap tetapi masih berkisar di seputar makna atau yang sudah lazim. Sedangkan magis maksudnya bahwa bahasa puisi itu seolah-olah mempunyai suatu kekuatan yang ada di dalamnya sehingga tampak magis dan bercahaya. Apa ini maksudnya, Bu? Kita akan merasa dengan membaca puisi yang dengan kata-kata atau bahasa pilihan secara magis itu kita menjadi terhipnotis mungkin Mbak ya. Jadi secara emosi kita bisa dipengaruhi. Yang kelima itu kata konkret. Kata konkret ini dimaksudkan agar bisa memberikan gambaran atau lukisan secara nyata sehingga maksud yang dibuat oleh penyair itu dapat ditangkap secara jelas oleh para penikmat atau pembaca puisi. Dan yang terakhir adalah bahasa figuratif atau majas. Untuk bahasa figuratif dan majas ini mungkin karena agak banyak, ini nanti akan kita bahas setelah yang berikut. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tadi Ibu Juwairiyah telah menerangkan kepada kita mengenali ciri-ciri umum puisi, namun masih ada lagi beberapa yang nanti juga akan diberi contoh oleh Ibu Juwai mengenai bahasa figurasi atau majas. Nah, nanti jangan lupa kalian tetap menyimak program bimbingan belajar ini karena ini akan berguna untuk kalian di sekolah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
coba mengerti arti hadirmu di hidupku. Kaulah yang terbaik yang kini ku miliki. Oh, semua yang ku rasa tentang hidupmu di diriku, hal yang paling terindah ku menemukanmu. Segalanya tentang dirimu adalah sinar terang. Ku takkan pernah melepaskan. I'll never gonna let you down, 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 down. Karena ku mencintai dan menyayangi dirimu, takkan pernah bisa ku meninggalkanmu. Oh, karena ku mencintai dan menyayangi dirimu. Oh, tak pernah ku coba untuk melepaskanmu. Segalanya tentang dirimu adalah sinar terang. Ku takkan pernah melepaskan. I'll never gonna let you down, 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 down. Karena ku mencintai dan menyayangi dirimu, takkan pernah bisa ku meninggalkanmu. Karena ku mencintai dan menyayangi dirimu. Oh, tak pernah ku coba untuk melepaskanmu. Karena ku mencintai dan menyayangi dirimu, takkan pernah bisa ku meninggalkanmu. Oh, karena ku mencintai dan menyayangi dirimu. Oh, tak pernah ku coba untuk melepaskanmu. Takkan pernah bisa ku meninggalkanmu. Tak pernah ku coba untuk melepaskanmu. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita ke program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 8. Mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, dan tadi Ibu Juwai telah menerangkan tentang unsur-unsur umum dari puisi. Dan sekarang kita akan masuk mengenai bahasa figuratif atau majas, dan Ibu Juwai akan memberikan contohnya. Jadi disimak dan kita langsung saja ke Ibu Juwai. Silakan Ibu.
Baik, insan edukasi dan adik-adik pelajar, tadi di akhir sudah kita sampai pada bahasa konkret, yaitu bahasa yang digunakan penyair sedemikian rupa untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Tadi belum saya berikan contoh ya Mbak. Iya, betul. Itu contohnya misalnya ada kata pada gadis peminta-minta, puisi yang berjudul Gadis Peminta-minta. Di sana ada kata-kata gadis kecil berkaleng kecil. Nah, ini maksudnya ingin mempertajam atau memperjelas, mengkonkretkan daya hayal dari pembaca. Jadi betul-betul kita bisa membayangkan seperti apa si gadis kecil peminta-minta tersebut. Atau pada puisi Khairil Anwar, Aku Hilang Bentuk Remuk. Itu digunakan untuk mengkonkretkan jiwa yang betul-betul putus, penuh dengan dosa, sehingga pembaca itu betul-betul bisa menghayati atau menangkap makna yang ada di dalam puisi tersebut. Baik, selanjutnya tentang bahasa figuratif atau majas. Nah, ini pembahasan tentang bahasa figuratif ini biasanya yang paling disukai ini Mbak, karena kita Kenapa itu, Bu? Kita berbicara tentang keindahan-keindahan bahasa, keindahan-keindahan kalimat yang kita gunakan untuk bergaya, maka sering disebut dengan gaya bahasa. Penggunaan majas dalam puisi bertujuan untuk menimbulkan efek tertentu, menghidupkan lukisan, menjadikan puisi lebih nyata, indah, ekspresif. Majas juga bisa dipakai oleh pengarang di dalam puisinya itu untuk atau di dalam bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang bukan puisi sebetulnya, tetapi rata-rata digunakan pada pembuatan puisi. Yang umum digunakan itu ada beberapa, salah satunya adalah majas personifikasi, ini yang paling sering digunakan. Majas personifikasi ini majas yang digunakan yang menganggap seakan-akan semua benda itu bisa melakukan sesuatu seperti manusia. Misalnya saat angin dan kabut Januari berkejaran di atap-atap kota. Angin, kabut itu dianggap bisa melakukan sesuatu seperti manusia, yaitu berkejaran. Yang bisa melakukan kejar-kejaran kan mungkin makhluk hidup, antara lain mungkin manusia, sapi, atau binatang yang lain ya Mbak ya. Tapi ini dianggap angin dengan kabut itu berkejar-kejaran, itu majas personifikasi. Contoh-contoh yang lain banyak, misalnya pena menari-nari pada saat aku membayangkanmu. Penaku menari-nari, padahal mungkin maksudnya si aku ini sedang menulis surat atau menuliskan pujian-pujian terhadap kekasihnya. Itu dianggap pena sedang menari-nari. Selanjutnya majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan sesuatu. Hiperbolanya itu ya Bu ya? Iya, betul. Misalnya panas membakar bumi, kan enggak juga terus betul-betul membakar ya Mbak ya. Ya, jadi karena sangat panas, pelukisan supaya lebih mantap itu menggunakan majas hiperbola. Jadi panas membara, membakar bumi misalnya. Peluh membanjiri sekujur tubuh, maksudnya ya tidak juga terus membanjiri seperti halnya betul-betul banjir karena hujan itu ya Mbak ya. Terus kelelep misalnya, tidak. Ini mungkin maksudnya hanya akan mengatakan bahwa keringat bercucuran. Tapi untuk menguatkan makna maka dibuat peluh membanjiri sekujur tubuh. Atau dalam bahasa-bahasa yang lain atau cerita-cerita yang lain, misalnya karena kesedihannya air matanya menganak sungai. Jadi hanya akan mengatakan bahwa seseorang itu menangis dengan sangat terseduh-seduh, dikatakan air matanya menganak sungai. Itu kan berlebih-lebihan, atau anak-anak sekarang mengatakannya lebay. Ya, lebay. Kalau betul-betul menganak sungai terus seperti apa ya Mbak ya, banjir semua betul. Satu orang dua anak sungai begitu. Nah, itu yang disebut dengan majas hiperbola, artinya melebih-lebihkan sesuatu dengan tujuan di dalam puisi adalah untuk menguatkan makna. Selanjutnya majas simile.
Misalnya padi menguning bagai emas permata. Simile ini juga kita kenal sebagai majas atau gaya bahasa perumpamaan. Jadi padi yang menguning itu diibaratkan dengan kata-kata bagai, bagai emas permata. Selanjutnya pepohonan hijau laksana permadani. Pada kalimat yang kedua ini menggunakan kata perumpamaan laksana. Pepohonan hijau karena dipandang dari jauh itu oleh penyair diumpamakan sebagai permadani. Nah, itu tujuannya supaya pembaca atau pendengar puisi itu benar-benar bisa membayangkan seperti apa situasi yang digambarkan oleh penyair atau pengarang puisi. Itu ada 3 gaya bahasa yang kita bahas pada hari ini. Masih banyak sekali gaya bahasa yang bisa dipelajari oleh insan edukasi dan adik-adik pelajar beberapa waktu yang lalu, atau mungkin pada kelas 7 itu ada dijelaskan oleh guru-guru kalian tentang buku yang membahas khusus tentang gaya bahasa dan majas. Jadi bisa dipelajari di sana untuk memperkaya hasanah tentang gaya bahasa. Karena gaya bahasa ini sangat mempengaruhi hasil penulisan puisi atau puisi yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh perbendaharaan kata dan penguasaan gaya bahasa. Selanjutnya adalah tipografi. Unsur puisi yang terakhir yaitu tipografi. Nah, tipografi ini juga sudah dibahas secara detail pada materi kelas 7 tentang menulis puisi tentang keindahan alam. Nah, itu tipografi sudah dibahas secara rinci di sana. Tipografi itu adalah bentuk penulisan puisi. Mungkin ada yang bentuk lurus kanan atau bentuk center atau mungkin zigzag dan sebagainya. Itu sudah dibahas secara detail, maka di sini tidak akan dibahas secara detail. Hanya kita ulas sedikit bahwa tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Ada puisi yang ditulis dengan bentuk susunan 4-4 per baitnya, ada yang acak 3 atau bahkan 2, bahkan hanya ada yang 1 baris dalam 1 bait. Kemudian mungkin ada yang dibuat menyerupai bentuk gitar, bentuk mesin ketik dan lain sebagainya. Ada juga puisi yang dibentuk zigzag, itu seperti waktu bentuk center itu misalnya pada puisi tentang ketuhanan waktu itu yang dibahas di kelas 7 dengan tujuan karena itu tentang ketuhanan, maka tipografi yang center itu diharapkan memberikan kesan tersendiri bahwa memang Tuhan itu adalah pusat dari seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Setelah kita mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam puisi, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi karya Nugroho yang berjudul Negeri Emas. Saya akan bacakan kalimat-kalimat di dalam puisi Negeri Emas. Kalian bisa simak baik-baik, kemudian nanti kita akan bersama-sama menganalisis ciri-ciri umum puisi tersebut berdasarkan unsur-unsur puisi yang sudah kita bahas. Negeri emas, inilah negeri tercinta, bertabur bintang di angkasa, tersenyum dalam sukacita, terhindar dari bayang nestapa, hamparan tanah bagai permadani, membuat takjub setiap insani, mengandung berjuta kekayaan, menuju puncak kejayaan, di dalam tanah kekayaan berada, minyak bumi, emas, perak, dan batu bara. Di samudra ikan berjuta-juta, di atas tanah semua tanaman ada. Lalu, mengapa kita mengembara? Di negeri orang mengejar sekeping harta? Mengapa kita senang menjadi peminta? Mengapa kita seperti tak berharga? Di negerimu sendiri, semua menantimu. Di negerimu bintang-bintang tersenyum padamu. Di negerimu kejayaan menunggu, menanti belayan rindu. Ya, itu puisi Negeri Emas yang ditulis oleh Nugroho. Kita akan bersama-sama mencoba menganalisis ciri umum puisi Negeri Emas ini berdasarkan unsur-unsur puisi yang tadi sudah kita bahas di muka. Pada puisi Negeri Emas itu dari rimanya, puisi tersebut menggunakan rima yang sangat teratur, yaitu rima dengan pola AA-AA.
Contoh, inilah negeri tercinta, bertabur bintang di angkasa, tersenyum dalam sukacita, terhindar dari bayang nestapa. Itu semuanya diakhiri dengan vokal A. Itu menunjukkan bahwa puisi ini menggunakan rima yang sangat teratur. Begitu juga dengan bait-bait pada bait yang ketiga tadi, itu juga menggunakan rima yang sangat teratur. Bait yang keempat, kelima juga demikian, menggunakan bunyi akhir A dan yang terakhir itu bunyi akhir U. Hanya pada bait yang kedua yang menggunakan I dan A. Nah itu juga teratur, dia menggunakan pola AABB. Pada bait yang kedua, hamparan tanah bagai permadani, I. Membuat takjub setiap insani, I. Mengandung berjuta kekayaan, bunyi A. Menuju puncak kejayaan, bunyi An. Itu AABB. Selanjutnya, jika kita lihat dari pengimajian atau citraan, dalam puisi ini terdapat citraan lihatan atau visual. Antara lain, citraan ini terdapat pada bait kedua, baris ke-1 dan kedua, yaitu hamparan tanah bagai permadani. Ini citraan lihatan. Kita tahu tentang hamparan tanah bagai permadani itu karena kita melihat atau kita membayangkan melalui indera penglihatan. Kemudian membuat takjub setiap insani. Takjub itu rangsangan dari setelah kita atau itu akibat dari setelah kita melihat hamparan tanah bagai permadani. Selanjutnya, jika kita lihat dari pilihan kata atau diksinya, puisi ini menggunakan pilihan kata yang sangat singkat, padat, dan tepat. Contoh, pada bait yang terakhir, bisa Ibu ulas lagi, pada bait yang keempat. Mengapa kita mengembara di negeri orang, mengejar sekeping harta? Mengapa kita senang menjadi peminta? Mengapa kita seperti tak berharga? Itu kata-kata di dalam puisinya. Bait puisi ini mengandung uraian makna yang sangat luas. Kita akan mengetahui bahwa puisi ini menggunakan diksi yang singkat, tepat, dan padat dengan cara mengubahnya menjadi bentuk prosa. Misalnya, bait ini akan kita ubah menjadi prosa seperti ini. Jika di negeri kita sendiri, kita bisa dan mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan, mengapa kita harus mengembara jauh kemana-mana? Itu diungkapkan di dalam puisi itu hanya dalam satu kalimat. Mengapa kita mengembara? Padahal mungkin maknanya itu jika kita sendiri bisa atau mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan, mengapa kita harus mengembara jauh kemana-mana? Selanjutnya, kalimat yang kedua, baris yang kedua pada bait itu, di negeri orang mengejar sekeping harta. Kita coba buat dalam bentuk prosa. Di negeri orang kita merasa asing bahkan hanya untuk mengejar sekeping harta yang juga belum tentu bisa kita dapatkan. Alih-alih mendapatkan rezeki yang banyak, justru jika kita tidak beruntung, kita bisa menjadi peminta-minta. Itu pada baris yang kedua dan ketiga. Di negeri orang mengejar sekeping harta, mengapa kita senang menjadi peminta? Kalau kita prosakan bisa menjadi satu paragraf bahkan, ya. Selanjutnya, mengapa kita seperti tidak berharga? Itu kalimat yang terakhir atau baris terakhir pada bait yang itu. Apakah kita tidak malu? Apakah justru senang? Mengapa kita menjadi seperti tak punya harga diri? Itu dikatakan mengapa kita seperti tak punya harga diri karena tidak malu menjadi peminta-minta di negeri orang, padahal kita bisa di negeri sendiri menghasilkan sesuatu tanpa harus meminta-minta. Baik, selanjutnya bila kita analisis dari segi bahasanya. Puisi ini menggunakan ungkapan bahasa yang indah. Contoh, untuk mengatakan bahwa di negeri sendiri banyak harapan, pengarang menggunakan kalimat di negerimu bintang-bintang tersenyum padamu. Ini ingin menggambarkan bahwa negeri sendiri banyak harapan.
Kemudian untuk mengungkapkan bahwa negeri kita membutuhkan tenaga kita untuk mengelola, pengarang menggunakan kalimat menanti belayan rindu. Menanti belayan rindu itu maksudnya negeri kita ini membutuhkan kita, tenaga kita, pikiran kita, dan seterusnya. Baiklah, itu beberapa analisis dari segi unsur-unsur puisi, yaitu rima, citraan, diksi, serta bahasa. Berikutnya kalian bisa melanjutkannya menganalisis atau mengidentifikasi ciri lain dari puisi Negeri Emas ini dari sisi kata konkret, tipografinya, serta mungkin dari isinya, supaya bisa lebih jelas lagi dan lebih mengenal lagi ciri umum puisi dari antologi puisi, dalam hal ini puisi Negeri Emas karya Nugroho. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, tadi kalian sudah dijelaskan oleh Ibu Joy bahwa ciri-ciri puisi umum itu sudah dijabarkan. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian.
dan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih untuk kalian yang masih setia dan menyimak acara ini, Bimbel, untuk kalian kelas 8. Dan hampir 1 jam kebersamaan kita, dan saat ini kita akan mendapatkan kesimpulan dari materi kita tentang ciri-ciri umum puisi. Ibu Juwai, silahkan. Baik, kita dapat simpulkan dari pembahasan hari ini bahwa antologi puisi itu adalah karya tulis dari seseorang atau beberapa orang pengarang yang dikumpulkan dalam satu buku. Kemudian apa manfaatnya mempelajari antologi puisi? Antara lain kita bisa mengenal beberapa macam puisi dari sastrawan yang terkenal, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri bahasa, rima, pilihan kata, serta bermacam-macam makna puisi. Kemudian kita juga bisa mengapresiasi puisi, kemudian melatih kepekaan diri terhadap alam, lingkungan sosial, dan religi. Manfaat yang berikutnya adalah mengetahui, memahami, serta dapat menerapkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam puisi itu. Selanjutnya, kita juga akan mampu merefleksikan diri sebagai tindak lanjut dari memahami makna yang terkandung di dalam puisi. Nah, setelah mampu memahami atau merefleksikan diri, diharapkan kita juga akan mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu adalah rima, pengimajian atau pencitraan, pilihan kata atau diksi, bahasa ekspresif, sugestif, asosiatif, dan magis. Kemudian kata konkret, bahasa figuratif atau majas, serta tipografi. Rima itu adalah permainan bunyi, pencitraan itu adalah daya kita menghayalkan atau membayangkan kata-kata yang ada di dalam puisi. Kemudian diksi adalah pilihan-pilihan kata yang bisa menguatkan makna dalam puisi. Kemudian bahasa ekspresif, sugestif, asosiatif, dan magis ini juga bahasa-bahasa yang digunakan dengan tujuan untuk menguatkan makna puisi juga. Kemudian kata konkret adalah kata-kata yang digunakan agar lebih mudah bagi pembaca atau penikmat puisi mengetahui atau menangkap makna yang diinginkan oleh si penyair. Bahasa figuratif atau majas ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk keindahan bahasa puisi. Dan tipografi adalah bentuk penulisan puisi yang juga memiliki tujuan antara lain mempermudah menangkap makna puisi itu. Puisi-puisi yang ada di dalam buku antologi memiliki ciri yang khas yang dapat kita identifikasi dengan panduan unsur-unsur puisi dari rima sampai tipografi itu. Demikian kesimpulan tentang pembahasan hari ini mengenali ciri-ciri umum puisi dari buku antologi puisi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juwai yang telah hadir dan membagi ilmunya untuk kita semua di program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 8. Dan bagaimana kalian sudah dapat mengenali ciri-ciri umum puisi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Ibu Juwai?
Baik, pendengar Radio Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini yang membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan Ibu Juwairiah MPD pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Segenap kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.